Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin jamaah salat Isya Masjid Muhajirin rahimakumullah, mari kita jangan sampai henti berterima kasih kepada Allah, bersyukur kehadirat Allah lantaran tidak sedetik pun Allah membiarkan kita tanpa nikmat dan karunia-Nya, tanpa nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih saat seperti sekarang ini. Panjenengan semua bersolat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Tentu jika dikaji lebih jauh, maka yang bisa hadir sujud rukuk tadi itu adalah orang-orang yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Tanpa sehat nggak mungkin datang, tanpa kesempatan hidup nggak mungkin datang, tanpa iman dan Islam masuk masjid ya tentu sebuah hambatan yang luar biasa. Oleh karena itu alhamdulillah wasyukurillah, mudah-mudahan panjenengan semua yang tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sedang bersyukur kehadiratnya. Mudah-mudahan Allah menambahi nikmat-nikmatnya sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La azidannakum, lahnya harus dibaca pendek, Pak. Kalau dibaca panjang artinya tidak nambah, tapi kalau lamnya pendek, lam takkid, la azidannakum, wah gitu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekalian ini yang setiap saat menyontoh beliau, mengikuti jejak beliau. Ada yang demikian, ada yang mengatakan aku selalu mengikuti sunnah Rasul, gitu. Ada yang tidak demikian. Mudah-mudahan dibahagiakan hidupnya di dunia dan disurgakan di akhirat. Allahumma amin. Saya kesempatan ini mendapatkan penghormatan bisa ada di hadapan Bapak sekalian. Ketika saya diberi informasi itu, saya minta dikasih judul apa, nah, terserah, maka saya bacakan kitab Al-Wasiyat. Kalau Kiai Bisri Mustafa, kitab ini dimaknai gandul, Pak, utawi iki-iku gitu, enggak gandul gitu. Beliau memberi judul dari kitab Al-Wasiyat ini, dikasih judul Al-Bayanul Mustafa fi Wasiyatil Mustafa. Ini hanya 10 halaman, isinya wasiatnya Rasul kepada menantu yaitu Ali bin Abi Thalib. Menantu beliau itu 2, Sayyidina Ali yang akhirnya menurunkan banyak habaib itu, yang semuanya nggak pernah kita ketemu kok akhlaknya nggak baik, itu nggak ada, kelihatannya bagus-bagus semua, membanggakan semua lah gitu. Yang satunya yaitu Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Rasul ini luar biasa. Khulafaur Rasyidin yang 4, yang 2 itu menantunya, yang 2 itu mertuanya. Dengan itibak sakit, Pak, kira-kira. Orang terbaik menjadi menantu, orang terbaik jadi
mertua. Mertuanya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang dinikahi adalah Siti Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab, putri yang dinikahi Rasul adalah Hafsah. Kalau orang Jawa Kopsah. Kopsah itu. Hafsah. Menantu yang kedua ini tidak menurunkan keturunan karena kedua-duanya cepat dipanggil oleh Allah. Nikah yang pertama cepat meninggal, nikah kedua yaitu Ruqayyah, dan satunya lagi adalah Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini akhirnya diikuti dengan banyak orang. Satu di antara penyanyi yang suaranya luar biasa di Mesir itu Ummi Kulsum. Itu suaranya top banget itu. Meninggal semua. Sayyidina Utsman diberi gelar Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya. Nurun itu mufrad, nurani dua cahaya. Karena jadi mudhof ilaih dibaca jar Dzunnuraini. Nah, gitu. Tidak menurunkan keturunan hanya Sayyidina Ali. Maka kita memang sangat-sangat berkepentingan dengan wasiat Rasul ini, walaupun itu sebetulnya adalah wasiat yang diberikan secara pribadi Rasulullah kepada menantunya. Apa itu? Kita itu sama-sama ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan istri, ingin mulia dengan anak dan istri, gitu. Dan ingin ketika mati juga mati yang luar biasa. Ingin juga ketika nanti dibangkitkan di akhirat itu juga orang yang luar biasa. Maka saya kira berkepentingan dengan wasiat Rasul ini. Hanya 10 halaman. Tapi pertemuan semacam ini ya sebentar-bentar nggak akan selesai kalau hanya 2-3 pertemuan. Pernah saya buktikan hanya beberapa pertemuan, 12 pertemuan di kantor Kemenak kemarin, diminta untuk membalah kitab itu oleh Pak Nur Hamid, kepala bagian tata usaha. Ternyata kalau nggak salah cuma 12 kali khatam. Kita berkepentingan sebagaimana kepentingannya Rasul maupun Sayyidina Ali terhadap generasi yang akan lahir berikutnya, dan ketika meninggal dan ketika dibangkitkan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ba'du. Wa ba'du ini dalnya dibaca dhammah, ini wa ba'du itu buang mudhof ilaih. Gitu. Wa ba'du, kalau ada khatib mengatakan alhamdulillah amma ba'du, dan setelahnya gitu. Itu berarti setelah saya membaca alhamdulillah, baca syahadat, baca syahadat Rasul, baca sholawat, dan setelah itu faya ibadallah, begitu. Dan setelahnya ba'du itu. Wa ba'du artinya setelah membaca hamdalah kemudian sholat pada Rasulullah, mu'alif ini, penyusun kitab ini mengatakan fahadi wasiyatul Mustafa. Ini adalah wasiatnya Al-Mustafa. Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ahmad, Muhammad sendiri, kemudian Yasin, ya, Mustafa, Murtadho, gitu. Banyak namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadi wasiatul Mustafa. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Ali bin Abi Thalib, untuk menantunya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Sayyidina Ali itu di dalam kelayakannya tidak radhiyallahu anhu, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan lain-lain itu, misalkan Abu
Abu siapa itu? Abu Darin, macam-macam itu biasanya mereka radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali itu enggak. Karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Jadi tidak sering Sayyidina Ali kemudian Sayyidina min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, enggak ada. Di kitab-kitab enggak ada. Andai kan ya enggak apa-apa, wong sama-sama doanya. Wasiat ini adalah wasiat Nabi Muhammad Al-Mustafa. Al-Mustafa itu yang terpilih, yang suci, Sofa, Sofi, Sofa, Mustafa yang suci. Terus qala Sayyidina Ali berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di ya Ali inni usikal yauma bi wasiyatin in anta hafitta istahamidan wa mutta syahidan wa basakallahu yaubal qiyamati aliman faqiha." Sayyidina Ali yang bercerita, Nabi yang menyampaikan, lalu suatu ketika Sayyidina Ali bercerita. Loh, hadis kan gitu Pak, Nabi berkata kemudian yang cerita Abu Hurairah, kan gitu toh, makanya an gitu ya. Dari sini dari Rasulullah SAW punya begini. Dani memanggil nih saya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulautu ma'ahu fi manzili, lalu saya itu diajak bersepian di ruangannya, di biliknya. Ini menandakan bahwa apa yang ingin dibicarakan sesuatu yang penting dan diantaranya diartikan adalah mempribadi. Diajak masuk ke manzilahnya, di biliknya. Fakola, lalu Rasul berkata li pada saya. Berkata bagaimana? Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Ali, kamu itu di hadapan saya ibarat Harun di hadapan Musa. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Akan tapi Ali, ketahuilah setelah saya ini tidak ada nabi lain. Tidak ada nabi lagi. Lahnya di situ namanya la linafil jinsi. Lahnya macam-macam Pak. La linafil jinsi itu sering kita mengartikan tidak ada serupiah pun. Wah, itu la linafil jinsi. Tidak ada seorang pun, wah gitu. Orang mengatakan la rajula fil bait. Sejak 5 hari itu di rumah saya itu tidak ada satu orang laki-laki pun, gitu. Itu harus memakai ungkapan la rajula. Kalau tidak ada 1, 2 ada, 4 ada, 10 ada, menyampaikannya la rajulun fi baiti. Tidak ada 1 orang. Tapi kalau 2, 3 ada. Dengan begitu juga dompetnya di sini. Ini kalau nggak ada duit bedas seperti ini, ngomongnya la robiyata, tidak ada duit serupiah pun, gitu. Tapi kalau mondol-mondol gini, ada 100-annya, ada 1000-an, ada 100.000 gitu. Ngomongnya la robiyatun, tidak ada duit 1 rupiah. Yang ada 20, 100, oh gitu. Nah itu di kitab itu tidak ada harokatnya. Kitabnya enggak ada harokatnya. La robiyata ya begitu, la robiyatun ya gitu. Anta minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Ali,
kau itu laksana Harun di hadapan Musa. Tapi ketahuilah bahwa setelah saya ini tidak akan ada nabi. Tidak akan ada nabi. La nabi ya ba'di. Ya ini hadis bisa dijadikan pegangan sebagai akidah kita, dengan akidah bahwa setelah nabi kalau ngaku-ngaku jadi nabi tidak ada. Ada yang namanya siapa itu? Musodik mau apa macam-macam itu ngaku nabi itu. Setelah tolak dengan diantaranya hadis ini. Kau itu yang menantuku itu kualitasnya kualitas nabi, tapi kau tidak punya beselit nabi. Diartikan juga kau itu penolong dinul Islam bersama saya sebagainya Harun menolong Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa itu kan cedal, Pak. Cedal apa? Lidahnya tidak bisa jelas gitu. Maka beliau mengatakan Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dia nggak bisa ngomong secara jelas, maka beliau minta Nabi Harun jadikan nabi juga bahasa bebasnya untuk mendampingi dakwah kepada nabi, dakwah kepada Raja Fir'aun Harun. Jadi Nabi Sayyidina Ali itu luar biasa. Maka dipilih jadi menantu. Kalau nggak hebat nggak mungkin dijadikan menantu. Berikutnya, ini usikal yauma. Ini sungguh saya usika berwasiat kepadamu al yauma pada hari ini. Al yauma, kalau al yauma dibaca nasab begitu kita ingat dengan al yauma al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al yauma jelas yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah ketika Rasulullah SAW haji wada, turunlah al yauma akmaltu lakum al yauma. Ini usikal yauma, sesungguhnya saya berwasiat kepadamu yauma al yauma pada hari ini. Terusnya in anta hafidtaha. In anta hafidtaha ini kalau nahwunya anak SD, anak sanawi ini enggak canda ini. Kalau in ya harus ketemu dengan fi'il. Kalau enggak fi'il madhi, fi'il mudhari jadi syaratnya in. Fi'il syarat. Tapi ini sudah kelas atas ini. In anta ketemunya malah isim dhamir. Anta kan isim dhamir toh. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu gitu itu. Bias ke bawah itu. In anta hafidta istahamidan. Ali, kalau kau pegangi nasihat saya. Jadi ada 10 halaman nasihatnya ini. Istahamidan, kamu akan hidup terpuji. Orang itu ada yang ketika belum punya istri tidak terlalu terpuji, ketika punya istri bisa terpuji. Ada yang ketika belum punya istri terpuji, punya istri nggak terpuji malah. Tapi ada yang sama, nggak punya istri agak terpuji, punya istri yang nggak terpuji, atau sama saja nggak punya istri ya terpuji, nggak punya istri ya terpuji ada. Nah ini sudah kadung jadi menantu ini. Sudah punya anak barangkali waktu itu hadis ini. Istahamitan in anta hafidta istahamitan. Ali, kau pegangi wasiat saya ini, kamu hidup dalam kemuliaan bersama anakku Fatimah, bersama cucuku Hasan dan Husain. Kamu hidup mulia, terpuji. Ya Allah, punya anak ya terpuji, punya menantu terpuji, terpuji. In anta hafidha
Kan kadang-kadang ada bagi ketika hidup terpuji, ternyata mati dimaki-maki orang. Karena pengaruhnya sudah mati bersama kematiannya. Ada kayak gitu-gitu, maki-maki dia, wah macam-macam ada itu. Biasanya tokoh politik biasanya itu. Istahamidan, kamu hidup dalam keterpujian, dan semua orang ingin hidup dalam keterpujian itu. Wa muttasyaidan, ketika kamu pegangi apa yang saya wasiatkan ini, kamu akan mati syahid. Ya paling tidak mati yang senantiasa bertaburan pujian-pujian indah. Karena ada yang mati syahid, ada yang mati sangit itu, kalau bahasa Jawa sangit. Sangit itu apa sangit? Kalau Jawa sangit itu ya kena asap yang akhirnya nggak enak, itu mati sangit itu. Artinya apa? Belum mati sudah dipisui orang, cepat mati aja karena ganggu orang, nggak ada manfaatnya ini. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati aliman faqih, dan nanti ketika dibangkitkan itu bangkitnya kayak orang alim bukan alim ya. Kalau alim itu pinter gitu aja, kalau alim sangat-sangat pinter, jamaknya ulama. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama, gitu. Orang yang paling alim, yang sangat alim. Karena kalau orang alim itu semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak dianggap sia-sia, karena dia tahu akan hikmah setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah kita khawatir kita dibangkitkan itu dalam sebuah informasi itu orang akan seperti amalia hidupnya, Pak. Amalia ketika hidupnya itu nanti tercermin ketika dibangkitkan. Maka ada informasi bahwa orang yang kehidupannya suka minta, hidupnya itu minta, sugih karena minta. Tidak seperti sahabatnya Rasul itu. Dalam surat Al-Baqarah itu kan ada sahabat-sahabat Rasul itu karena berjuang terus nggak sempat kerja, akhirnya miskin. Tapi nggak mau minta. Dengan tidak minta, masyarakat mengatakan itu kaya. Gitu. Lil fuqara'il ladzina uksiru fi sabilillah, itu ayat itu. Nggak sempat kerja karena berjuang sama Rasul, tapi nggak mau minta. Orang banyak mengatakan kaya dia gitu. Itu yang minta itu wajahnya nggak ada kulitnya, Pak. Satu di antaranya wajahnya itu nggak ada kulitnya. Jadi besok lanjenengan dibangkitkan kok ketemu yang begitu, oh titeni ini dhisik njaluk-njaluk, kok sempate gayanya, ganjarane sampean kaya apa kok saiki wani ngomong besok aku nek alam sana di Yaumul Mahsyar ketemu ini niteni orang. Loh kita lo sibuk karepe dhewe, bingung dengan amalan kita sendiri diterima apa tidak. Makanya kita telanjang nggak terasa. Ada orang yang mengatakan, besok tak deloki kabeh lah. Si dia itu gede sepiro, sepiro tak delok. Ya nggak ada kesempatan, pikiran kita sudah susah, nggak mikir ganduli sopo anuni sopo. Kita kan takut, kecuali mereka yang sudah betul-betul nyaman menikmati itu. Yang luar biasa amalannya besok itu menikmati dalam kondisi dibangkitkan di padang mahsyar itu. Satu di antara menikmati apa? Karena dia dapat fasilitas, nggak pernah kepanasan itu. Sudah nggak ada problem dengan dirinya, maka bisa niteni orang itu. Tapi kalau saya mungkin derdekabe itu. Oh gitu. Jadi Sayyidina Ali diberi wasiat oleh Rasul, kalau bisa memegangi wasiat itu hidup hamidan, terpuji, mati syahid. Ketika dibangkitkan itu ya aliman faqih. Aliman itu ya cirinya Nabi Rasul itu
mesti aliman, karena yang takut pada Allah itu alim. Bapak rahimakumullah, ini yang pertama ini. Wasiat yang pertama apa? Ya Ali, ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu. Yang pertama kok bisa ini Pak? Kok enggak pertama itu amaliyahnya para nabi itu adalah sholat duha? Ya itu amaliyahnya nabi yang kayak itu tidak disebutkan di pertama kali. Tidak juga keutamaan lelaki atau lelaki mulia itu adalah 3 cirinya. Yang pertama, mempunyai istri yang matching, muwafaqah. Istri itu kadang-kadang karena kalau tidak ke mall cocok, tapi kalau tidak ke masjid nggak cocok dia. Tidak shopping seneng, tidak ngelakoni apik nggak seneng gitu. Itu nggak matching gitu. Ya ke pasar mau, ke tempat-tempat ibadah mau gitu, itu matching, muwafaqah, sesuai terus. Suami mau melakukan kebaikan didorong, suami mau tidak baik ditahan, muwafaqah. Yang kedua, sholatnya itu selalu berjamaah Pak. Ini lelaki itu justru bukan disebutkan di pertama wasiat Rasul. Yang ketiga itu tetangganya itu memuliakannya. Jadi kalau ada lelaki yang dikatakan mulia, itu adalah yang istrinya matching. Yang kedua biasa amat sangat rajin sholat jamaah. Yang ketiga tetangganya itu semua menghormati. Kalau satu saja tetangganya sudah nggak kenal, dikomentari elek, itu kata Sul ini sudah tidak termasuk lelaki yang mulia. Itu tidak ditaruh di pertama. Justru yang ditaruh pertama, ya Ali man akalal halala sofa dinuhu. Yang pertama itu justru masalah makan. Masalah makan. Bukan nutup aurat, bukan kerja, bukan cara bersahabat, ciri-ciri sahabat yang benar, bagaimana Anda menjadi sahabat, tidak. Justru kok malah makan. Oh ini kan betul-betul luar biasa. Tapi yang betul, Allah memerintahkan kita, memerintahkan makan barang halal itu tidak hanya untuk orang Islam, semua. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas. Karena apa? Pengaruh dari makan ini itu sangat berbahaya atau sangat luar biasa manfaatnya. Itu ternyata masalah man akala halala sofatinu, agamanya itu suci, Islamnya jelas, Islamnya nggak abu-abu gitu. Sofatinu, Bapak sekalian, ini logikanya Pak Polisi ini. Logikanya Pak Polisi itu ketika ada perampokan itu tidak pernah komandannya memerintahkan, malah sore tadi itu ada perampokan di mana digacaklah uangnya bermiliar-miliar, itu komandannya tidak akan perintah saudara-saudara semua menyebar di masjid-masjid yang bagus-bagus itu, tunggu di sana, nanti akan ke sana dia mau tobat ya. Oh gitu, enggak. Logika polisi mengatakan sana di germo-germo sana, tempat perjudian, tempat perzinahan, tempat maksiat, mesti gitu. Itu baru tangan memegang uang. Baru tangan memegang uang. Nah kalau sudah dimakan, ini sudah menjadi bagian dari darah. Bisa mempengaruhi sikap mental seorang, bisa mempengaruhi cara ngomong orang, berpikir orang.
lu makan Pak, baru di tangan. Itu sudah logika polisi, tidak akan memerintahkan. Mesti itu habis nggasak duit 1 miliar itu mesti akan tobat itu di Masjid Muhajirin 1. Apalagi imamnya biasanya hari ini tuh imamnya Pak Haji Samsudin, pas itu. Oh itu. Enggak. Mesti instruksinya itu cari tempat mesum itu. Artinya apa? Di tangan barang haram, di situ tidak akan mendekat kepada yang baik. Itu baru belum menjadi bagian dari yang ada dalam tubuh. Nah kalau yang sudah jadi bagian dari tubuhnya, yaitu makan tiap hari, sarapan duit ngemplang, makan siang duit bohongi, malam duit ngapusi, esoknya pagi duit warisan yang digagahi sendiri loh. Akhirnya darahnya jadian menjadi satu bagian dalam tubuhnya. Yang polisi tadi itu baru di tangan itu gak gelem, apalagi yang sudah menjadi bagian. Maka Rasul yang pertama bukan yang macam-macam, tapi justru malah man akalal halala sofadinu Ali, barang siapa makan barang halal jernih agamanya. Anakku, cucu-cucuku, kamu sendiri kalau makan barang halal jelas keislaman. Dan kadang-kadang Islam itu kadang-kadang kan dipakai untuk apalah gitu, demi kepentingannya kadang-kadang itu. Sofadinuhu, jernih agamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah waraqqa qalbu. Kalau yang ada bawa HP bisa difoto nanti dibaca-baca. Dibaca-baca. Cuma sayangnya kitabnya gundul, tidak ada harokatnya, nggak ada artinya. Waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Maka kadang-kadang kita sering dengar, itu anaknya Pak itu dulu nurut banget, bapaknya nggak pernah teriak-teriak gini, nurut aja. Atau bahkan mengatakan, itulah anak Pak Yai itu sekolahnya bagus-bagus, berprestasi. Ada yang memang sebuah kecukupan, kehidupannya cukup lah, apa saja dilayani oleh orang tuanya, tapi mbambungnya tidak ketulungan. Ada yang gitu. Realitas. Ini sangat mungkin yang pertama itu raqqa qalbu karena abahnya kiai itu menjaga halal haram. Oh ngoten niku. Karena darah yang kita makanan, sehari makanan yang kita makan, kemudian sehari makanan ini jadi darah menggerakkan. Kita akan pernah dengar itu bahwa setan itu kan lari-lari di peredaran darah kita, bahasanya jaro majrad dam itu. Maka ada kata-kata, itu kok nurut ya anaknya Pak itu anu gitu. Ini sangat mungkin dari sini, tidak peduli dengan halal dan haram, yang penting anaknya seneng, yang penting kebutuhannya tercukupi, dari mana tidak difikirkan. Padahal halal itu kan harus memenuhi satu, materinya dan caranya. Kita kerja, sudah kerja yang baik, dapat uang sehari dapat 250, yang 50 kita belikan sate babi. Itu halal tapi jadi haram karena dibelikan daging babi. Ada yang kerja nipu-nipu, pulangnya dibalikan sate kambing. Sate kambingnya halal tapi belinya dari uang haram juga itu. Gitu. Ada lagi kerjanya mijet, dapat 150, pulang dibelikan sate kambing, maka halal betul. Oh, gitu. Jadi halal madahnya, materinya, dan halal cara mendapatkannya. Oh gitu. Ini sesuatu yang semacam
suatu yang gaib kayaknya ya gini ini ya, kelihatan tapi nggak kelihatan kan itu, dampaknya kelihatan itu. Yang pertama, kalau makan barang halal, jernih agamanya, lembut hatinya, tidak bengal. Yang ketiga kata Rasul, walam yakun lidakwatihi hijabun, doanya itu tidak pernah didindingi, tidak pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, man akala subhati istaba alaihi dinu. Ali, kalau orang itu makan barang yang subhat, maka agamanya ya nggak jelas juga. Kita Islam tapi kok ya, kalau di kota ini tidak terlalu lah orang berpikir gitu, tapi nanti di Solo itu betul-betul itu. Itulah yang namanya kehidupannya begini, tidak masalah. Ini pemain lah baksa. Ya, hidup itu aja ada kuing-kuingnya, kadang-kadang enggak. Hidup kuing-kuing terus ya nggak bagus. Hidup nggak ada kuing-kuingnya ya nggak bagus, nggak bisa bedakan antara nikmatnya telinga ketika nyantai begini dengan ketika nyantai ada itu ya. Barang siapa yang makan barang subhat, ini saya kembali kepada sekitar 45 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Saya sekarang ini umur saya sudah 60 tahun saya ini kurang 5 bulan sudah 60 tahun. 45 tahun yang lalu di Rembang ada Kiai Khalil, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Fauzan, Kiai Hafid. Kiai Bisri Mustafa itu punya putra namanya Kiai Khalil Bisri, punya putra namanya Mustafa Bisri itu. Zaman segitu itu Pak, kata-kata subhat itu masih terdengar, sehingga yang namanya mencari rezeki yang betul-betul tidak terlihat halal dijauhi. Setelah 45 tahun berikutnya ini belas tidak pernah terbahas tentang subhat. Seperti apa sih Pak? Jadi 45 tahun yang lalu itu masih kental memperhatikan subhat. Karena apa? Dalam hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi itu kan subhat itu ro'a haulal hima, seperti orang yang mengembala di daerah larangan. Kelena sedikit ya mesti masuk tanah yang terlarang itu, melanggar itu. Mau selesai ini? Belum? Masih berapa menit? 2 menit ya. Sudah tidak terbahas sekarang. Kayak apa sih Pak? Zaman itu ada yang namanya Kiai Mabrur. Itu menjadi profesional di pengadilan agama. Itu tidak mau dijadikan pegawai menjadi negeri, tidak mau. Karena pegawai negeri itu dikatakan subhat. Oh gitu Pak. Dulu. Sekarang rebutan, saya juga ya ikut-ikut gitu. Pegawai negeri itu, jadi kiai-kiai itu dulu kalau ada apa-apa itu diminta untuk memutuskan di pengadilan agama. Kalau sekarang sudah tinggal di nutul HP Pak sekarang. Saya punya teman ketua pengadilan agama itu, kalau masalah waris tinggal nutul aja, keluarlah hitung-hitungannya. Jadi pegawai negeri itu subhat yang sangat itu apa? Pegawai bank di dulu. Sekarang rebutan, keluarga saya rebutan kok. Karena dipidatokan pegawai negeri itu pajak anjing ya masuk, pajak WTS ya masuk, pajak kambing ya masuk gitu. Itu dulu. Sekarang hilang Pak. Rebutan sekarang sudah jadi DPR, keluarga-keluarga santri itu kan gitu. Itu subhat.
Terus yang terakhir ini, waman akalal haroma mata qalbuhu. Dan barang siapa makan barang yang haram, mati hatinya. Apa yang akan didapat kalau hati sebagai komandannya tubuh kita adalah mati? Oh ini saja dulu, barangkali nanti bisa ada pertemuan lain kita baca seterusnya. Ini wasiat. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, sehingga anak-anak kita menjadikan kita terpuji dalam hidup, matinya syahid, dibangkitkan nanti seperti aliman dan faqihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.